Selamat datang di Ngopi Besti, ngobrol penuh inspirasi, bercakap stunting dan program Bangga Kencana di hati. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang kesehatan yang krusial, di mana banyak negara menghadapinya, serta salah satunya yaitu Indonesia, yaitu stunting. Nah, bagaimana sih peningkatan gizi? Pada episode kali ini kita akan bahas bersama dengan Bapak Budiman Ginting SH, selaku Ketua Juang Kencana, dan Ibu Rabiatun Adawiyah, MPHR, selaku Ketua Progja Advokasi dan KIE. Selamat datang Ibu serta Bapak. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Sebelumnya Ibu, sebenarnya apa sih itu stunting dan mengapa isu itu amat sangat penting Ibu? Stunting kita bicara stunting dulu ya. Stunting itu sebenarnya, kalau dulu bahasanya masyarakat tuh, orang kenalnya kurang gizi gitu. Tapi kalau kita sekarang mendefinisikan stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada bayi dan anak karena kekurangan energi kronis. Nah, kenapa bisa sampai kekurangan energi kronis? Karena memang mungkin, para orang tua tidak paham dia ketika stunting itu terjadi pada anaknya, sehingga, bahasa stunting itu sekarang sangat erat kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa kronis itu adalah masa ketika, anak dalam jarak 1000 hari pertama kehidupan itu yang dihitung dari bayi dalam kandungan sampai usia anak 2 tahun. Nah, itu sekarang kenapa, bisa terjadi stunting? Selain kekurangan gizi, kekurangan energi, sering terkena infeksi yang berulang. Jadi pada bayi ketika terjadi infeksi yang berulang, ini akan menyebabkan, bayi menjadi stunting. Mungkin ini secara umum, Putri. Oke, jadi eh, gizi kronis ya, Bu, faktor Iya, salah satu faktor penyebabnya yaitu iya gizi iya. kronis. Nah, mengapa sih Bu stunting itu menjadi masalah serius di Indonesia? Eee, Benar menjadi masalah serius di Indonesia karena apa? Karena sebenarnya, eee, toleransi untuk angka stunting satu negara itu harusnya di bawah 10%. Tapi kondisi di Indonesia ini angkanya itu kalau kita, trennya 3 tahun terakhir itu ada sampai 27, terus, ke 20. Pokoknya intinya, trennya itu sangat tinggi, kenapa? Sudah di atas 10%. Nah, untuk Indonesia, saat ini di angka 21,6. Nah, eee, sesuai dengan instruksi presiden, kita diminta agar stunting itu bisa turun di tahun 2024, berarti tahun depan, itu harus di angka 14%. Nah, ini menjadi, tanggung jawab yang besar buat BKKBN. Kenapa BKKBN? Karena, untuk urusan, program percepatan penurunan stunting ini, yang dulunya ini di bawah, Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2021 yang lalu, dilimpahkan ke BKKBN. Ini langsung dari, instruksi dari, presiden. Jadi BKKBN punya, tanggung jawab besar terkait dengan penurunan angka stunting di tahun depan harus bisa 14%. Mungkin ini Putri. Oke, jadi angkanya sudah turun menjadi 21,1% di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, Ya, 21,1. tapi dari presiden sendiri itu ada tujuannya 14% ya, Bu? Iya, secara nasional beliau minta, di tahun 2024, harus, targetnya itu mencapai, 14%. Oke. Nah, dari Bapak selaku Juang Kencana BKKBN Provinsi Sumatera Utara itu apa sih Pak dampak jangka panjang serta adakah dampak jangka pendeknya gitu Pak? Terima kasih Putri. Ini stunting tadi kan Bu Atun sudah menyampaikan gizi buruk, terutama 1000 hari kehidupan. Dengan gizi buruk itu dia akan sakit-sakitan dan dia punya penyakit kronis nanti seperti jantung, hipertensi, diabetes. Dan satu lagi, dia ini akan menjadi orang-orang yang lemah, lemah pengetahuan. Ya, dampaknya kepada Indonesia sendiri, kita akan mengatakan bonus demografi tahun Indonesia emas, dia ini nggak bisa. Kalau dia stunting seluruhnya, gagal kita, ya, karena dia akan menjadi beban bagi bangsa kita ini. Nah, oleh karenanya sebetulnya stunting ini tadi dampaknya sangat luar biasa sekali, ya. Dia akan terus menjadi beban karena dia tidak pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa cari makan. Bagaimana dia akan menjadi bonus demografi di Indonesia?
Itulah salah satu dampak dari stunting ini kepada kita secara nasional. Ya, itulah salah satu. Makanya stunting ini tadi perlu kali kita sebagai instruksi presiden tadi harus diturunkan 14% tadi. Tujuannya gitu. Supaya bonus demokrasi Indonesia emas pada tahun 2045 bisa kita nikmati. Itulah Putri kira-kira. Oke, jadi banyak sekali dampak jarak jangka panjang serta jangka pendeknya dari Ya, anak penderita stunting. iya. Nah, Boleh saya tambahin mungkin itu tadi boleh jangka Ibu, panjang silakan. ya. Kalau jangka pendek supaya mungkin, masyarakat kita paham kalau dia punya, anak atau ada di keluarganya kondisi, anak, bayi sampai usia 2 tahun seperti ini mungkin dia tahu, "Oh ini anak stunting." Ya, Biasanya anak stunting ini ditandai dengan, dari mulai bayi ya, sulit, naik berat badannya. Termasuk juga sulit naik tinggi badannya. Kenapa? Karena anak bayi itu pasti kita bisa melihat, kondisi naik atau turunnya berat badan, tingginya juga demikian. Kan kita punya namanya KMS, kartu, menuju sehat ya, kalau di Posyandu itu. Dari situ sebenarnya orang tua bisa tahu, dia punya anak ini sehat atau enggak, berdampak stunting apa enggak, gitu. Nah itu, artinya, supaya paham orang tua. Terus selain sulit naik berat badan dan tinggi badannya, anak stunting ini biasanya juga, sering sakit-sakitan, mudah terkena penyakit. Kenapa? Karena tadi kekurangan gizi kan, dari mulai dalam kandungan sampai dia lahir. Jadi kalau dia, mudah terkena sakit contohnya apa? Eee, kalau anak-anak yang sehat, yang normal tuh biasanya pergantian cuaca dia aman-aman aja gitu. Tapi kalau anak stunting biasanya misalnya dari panas ke hujan atau dari hujan ke panas, musim hujan ke musim panas, rentan badannya terkena, penyakit. Kenapa? Karena memang kondisinya yang kekurangan gizi, jadi terimbas. Nah, itu jangka pendeknya. Terus, demikian juga kalau anak-anak yang, stunting ini tidak teratasi sampai dia, usia sekolah, itu juga sangat berdampak. Kenapa? Karena biasanya kalau anak normal, di sekolah itu anaknya itu pintar. Nyambung istilahnya, ketika gurunya menjelaskan apa, dia bisa paham. Tapi kalau anak stunting ini biasanya, cenderung, pendiam, terus, tidak punya, ekspresi, tidak bisa memberikan ide, terus, sering nggak nyambung gitu, bahasa nggak nyambung itu mungkin anak sekarang ya bahasa nyambung. Artinya gini, si gurunya menerangkan apa, dia nggak bisa, apa namanya, interaksi gitu. Itu biasanya anak stunting tuh, dampaknya seperti itu kalau dia tidak teratasi, biasanya seperti itu, Putri. Nah, kalau tadi dampak jangka panjang seperti yang disampaikan Pak Budiman tadi kan, mudah terkena penyakit degeneratif ya seperti, hipertensi, seperti jantung. diabetes, jantung, dan yang lain-lain. Mungkin mungkin itu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwasannya anak-anak yang stunting ini IQ-nya lebih rendah ya, Bu? Iya, IQ-nya rendah. Oke. Jadi berarti banyak sekali ya, Bu, jangka pendek serta jangka Iya panjang iya yang derita dari anak iya. stunting. Kan jadi ada kaitannya, kenapa kita rugi kalau banyak anak stunting di negara kita. Kita kan mau, apa ini, menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, di 2045 itu berarti kan anak-anak yang lahir sekarang, atau yang, belakangan ini yang lahir, yang akan menjadi pemuda nanti di 2045 dan kalau dia pemuda berarti dia akan menjadi, pemimpin gitu. Nah, kalau sekarang aja kondisi dia sudah stunting, kurang gizi, sering sakit-sakitan, terus kita mau berharap apa nanti di 2045, pemimpin yang seperti apa yang akan kita dapatkan? Nah ini sekarang yang harusnya menjadi concern, tidak hanya dari pemerintah tapi dari anak-anak muda, dari calon-calon ibu muda, dari Jatim, calon pengantin, dan seluruh, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat. Ini. Termasuk remaja ya, Oh Bu? iya, harus itu. Kalau dampak ekonomi untuk produktivitasnya di kemudian hari itu berpengaruh nggak, Bu? Eee, boleh mungkin silakan Pak Budiman. Ya, Bapak, Kalau Putri, saya kira jelas. Karena kalau dari segi ekonomi itu, pelaku-pelaku ekonomi itu kan harus yang terampil. Orang terampil itu kan harus pintar. Kalau dia kena stunting itu, dia kan nggak pintar. Dia kan nggak pintar. Dia punya kelemahan. Ya, karena akibat apa, dampak gizi buruk tadi. Bukan semua orang kecil itu stunting ya. Bukan semua orang apa stunting pendek, itu ya. pendek. Itu B.J. Habibie. Alhamdulillah semua dunia mengakui dia pintar karena walaupun kecil. Ya, Sukala misalnya bisa mempersatukan bangsa ini dia kan, walaupun dia kecil. Ya, tapi itu bukan stunting. Jadi stunting itu memang gizi buruk, sakit-sakitan.
terus nanti ada lagi penyakit bawaan lagi, yaitu termasuklah penyakit hipertensi, ya, diabetes, jantung, dan lain-lain. Sehingga kita nggak bisa mengharapkan dia jadi kreatif, pelaku-pelaku ekonomi, ya, sehingga dia ini tidak akan mampu ya menjadi penggerak ekonomi di masa yang akan datang. Karena kelemahan tadi itu dia punya penyakitan. Itulah dia karena berdampak daripada stunting tadi itu. Ya, Oke, jadi salah satu dari faktor penyebabnya gizi kronis ya, Pak, iya, yang berdampak amat sangat besar nanti. Kekurangan Kekurangan. gizi. Gizi kronis. iya, Oke, jadi ketika anak stunting nih, Pak, terinfeksi penyakit yang berulang, iya. apakah anak stunting itu dapat diobati, Pak? Jelas stunting itu dapat disembuhkan. Pada dinas kesehatan itu adalah tugas mereka untuk mengobati. Nah, setelah kita ketahui dia memang stunting, apa penyebabnya? Maka salah satu kita atur adalah asupan gizi kepada keluarga itu tadi. Memberikan pengetahuan kepada mereka. Sehingga mereka tahu pola gizi yang bagus, pola hidup yang bagus, bagaimana pengaturannya terhadap anak yang stunting tadi. Ya, mudah-mudahan stunting itu bisa diobati. Ya, sebelum larut, sebelum terlambat tentunya begitu. Eh, boleh saya tambahin ya, Putri? Stunting ini sebenarnya bisa kita atasi kalau kita tahu waktunya kapan gitu. Contoh misalnya 1000 hari pertama kehidupan itu kan itu hal yang sangat krusial itu di dalam kehidupan seorang anak manusia. Kalau si orang tua tahu eh, kondisi anaknya ini gejalanya stunting selagi di dalam kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan itu sangat bagus untuk diatasi. Kenapa? Karena pada masa itu kalau stunting ini bisa diatasi, contoh tadi mungkin kekurangan gizi berarti gizinya harus digenjot gitu supaya memenuhi yang kurang tadi itu. Nah itu di masa 1000 hari pertama kehidupan itu kalau itu teratasi keberhasilannya bisa mencapai sangat maksimal. Tapi kalau sudah kurang dari itu, nah itu yang kita akan kehilangan momen gitu. Iya. Nah ini yang sebenarnya kesan arah kita supaya orang-orang tua paham menjaga 1000 hari pertama kehidupan itu jangan sampai lewat karena ini adalah masa keemasan seorang anak manusia, golden period namanya. Jadi sangat penting ya, Bu. Iya, Ya. Hai para bestie, sebelum kita lanjut, udah pada subscribe belum? Kalau belum, yuk buruan subscribe sekarang ya. Markilan, mari kita lanjut. Nah, kita tadi sudah membahas tentang definisi apa itu stunting, dampak, serta apa sih nantinya yang terjadi jikalau nanti generasi kita itu cenderung banyak yang stunting. Nah, selain dari yang tadi kita bahas ya Ibu Bapak, apa sih faktor penyebab lainnya? Apakah hanya kurang gizi saja anak jadi stunting? Siapa dulu nih? Atau Bapak dulu deh? Silakan Ibu Bapak, boleh? Iya, sebetulnya bukan pada umumnya faktor gizi, tapi ada juga faktor sanitasi lingkungan, air bersih misalnya, ya lingkungan yang tidak seimbang, tidak cocok, ya, atau kena radiasi barangkali zat kimia yang lain, ya bisa dia dari stunting sebetulnya. Di samping gizi, tapi pada umumnya yang kita temui penyebab daripada stunting ini adalah gizi buruk pada 1000 hari kehidupan. Nah, 1000 hari kehidupan tadi yang disampaikan tadi Atun tadi, disitulah dia. Nah, kenapa dia bisa gizi buruk itu tuh? Tadi pelatar belakangnya akibat ketidaktahuan. Ya, satu akibat ketidakmampuan karena ekonominya kurang bagus. Nah itulah dia. Sehingga dia tahu pun dia istilahnya makanan yang bergizi, tapi nggak ada duit untuk membeli. Nah, sehingga dipada-padakanlah situ. Sehingga betul-betul si anak tadi selama 1000 hari kehidupan tadi, mulai dari janin sampai dia umur berapa? Umur 2 tahun. Ya. Nah, di situ kurang gizinya tadi. Makanya tadi Bu Atun bilang bisa diobati selama 1000 hari kehidupan. Nah, kalau memang kita tahu gitu 1000 hari kehidupan sudah dideteksi dia memang kekurangan gizi, langsung diberikan asupan gizi ya yang bagus-bagus sehingga bisa tertolong. Nah, lantas apa tadi Putri yang diapakan? Yang faktor penyebabnya, Pak. Faktor penyebabnya tadi itu tadi sebetulnya faktor penyebabnya. Makanya sebetulnya Presiden itu mengatakan kenapa BKKBN. Sebenarnya kalau dia ikut berKB
kemungkinan dia nggak stunting. Karena kalau dia 4 ber-KB itu, maka 4 terlalu itu tidak dikena. Terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, di atas 40. Nah, kalau terlalu muda melahirkan juga, ini kan si ibu tadi belum siap. Bagaimana menerima janin? Dia sendiri belum tentu sehat, kan begitu. Apalagi melahirkan. Begitu juga terlalu tua, di atas 30 tahun atau 40 tahun. Ini rentan. Yang yang ketiga itu terlalu jaraknya itu, Terlalu dekat. terlalu dekat. Nah, yang keempat terlalu banyak. Wah, terlalu banyak. Makanya kalau diikut KB, 2 anak cukup. Jaraknya 3 atau 4 tahun. Dia kan bisa mengayomi anak pertama ini sampai dia sehat, sampai dia mandiri, sampai dia sekolah TK. Nanti baru lahirlah adiknya lagi. Maka jelas kalau dia ikut program KB, maka stunting tidak akan ada sebetulnya. Tapi karena tak ikut program KB, tidak ikut program-program yang lainnya seperti program bina keluarga balita, program gizi misalnya, nggak aktif di posyandu. Inilah anak-anak yang kena stunting itu sebetulnya. Nah, makanya sebetulnya kalau dia tadi program KB-nya bagus, kita laksanakan secara kontinu dia, seluruh keluarga-keluarga Indonesia ikut ber-KB, insya Allah stunting itu nggak ada. Nah, itu dia. Jadi selain daripada gizi tadi, hanya perilaku sebagai calon pengantin juga harus kita kasih penyuluhan bagaimana hamil itu, berapa kali harus dia diperiksa ke puskesmas, makanan apa yang perlu, gizi apa yang perlu, zat apa yang perlu, itu kan ada. Makanya ada penyuluhan perkawinan itu sebagai catin itu. Nah, terus pada pasangan usia subur tadi kita hindarkan 4 terlalu tadi. Itu dia. Nah, apalagi nanti ada pendamping ibu hamil. Dia tahu 1000 hari kehidupan itu. Nah, dia tahu, dia monitor terus, diikuti terus, sehingga tak kecolongan masalah gizi tadi. Maka selamatlah dia. 1000 hari kehidupan itu lolos dia dengan gizi yang baik. Maka anaknya pun lahir dengan sehat, tidak stunting. Gitu dia. Oke, jadi peranan keluarga amat sangat Sangat penting. penting. Nah, tetapi keluarga ini diingatkan oleh ya pendamping keluarga, ya kader KB, PKK, bidan-bidan di desa. Sekarang kan sudah diangkat itu berapa ratus ribu itu di Indonesia itu pendamping-pendamping keluarga. Kalau untuk Sumatera Utara ada sekitar 30 ribuan. 30.000. Iya. Mungkin untuk Indonesia barangkali 600.000 Iya, sampai sini iya, ya. betul. 600.000 pendamping keluarga itu. Jadi dituntut dia. Nah dulu pada masa kita dulu saya waktu petugas lapangan, di situ ada namanya usaha perbaikan gizi keluarga. Kerjasama dengan Kementerian Agama, Pertanian, ya, PKK, BKKBN, Kesehatan, usaha perbaikan gizi keluarga. Kita tahu itu, pemberian zat besi, tambah darah, segala macam itu. Di posyandu itu lengkap itu. Dan ada lagi sebetulnya kearifan lokal. Kearifan lokal itu kalau di Tanah Karo, di Tapanuli Utara itu, di Tapur Selatan, ada namanya sejenis daun bangun-bangun namanya. Seperti model daun nilam dia. Itu orang yang baru melahirkan itu, diperas itu, diceramulah oleh orang-orang kampung, maka itu setelah diteliti oleh para ahli gizi, memang betul-betul menambah ASI. Nah, maka dia kuat. Tengoklah kan, zaman-zaman dulu, kekar badannya semua gitu. Atau ya. Dan ada juga itu, malah ada di Jawa itu, setiap pengantin dikasih daun bekatul untuk ditanam di pekarangan. Saat pengantin-pengantin ditanam itu. Nah, itu dia. Di samping memang ada keterampilan keluarga seperti ternak lele, ternak belut, bikin pelihara ayam segala macam. Tujuannya adalah bagaimana supaya gizi keluarga itu meningkat. Itu dia. Jadi kearifan lokal itu juga ada. Di samping pemerintah pun secara terpadu dan secara bersama-sama ya menanggulangi masalah gizi ini tadi. Sehingga pada masa dulu nggak pernah kita dengar ada kasus stunting. Ya belakangan ini. Kenapa? Karena rutinitas ini tadi. Siklusnya itu tadi barangkali ada ketinggalan gitu dia. Nah itulah. Jadi itulah salah satu. Di antaranya bukan kurang gizi aja tuh. Ya. Oke, jadi bukan hanya kurang gizi, Pak. Nah, jadi dari peranan keluarga sendiri amat sangat penting. Sangat penting. Nah, dari ibunya sendiri, kira-kira ada nggak sih pola makan yang baik serta menu apa sih yang memang
seharusnya diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang nanti makan makanan pendamping ASI-nya gitu, Bu? Ini mungkin gini, sebelum itu mungkin saya ini dulu ya, karena, penyebab stunting ini bukan hanya gizi, walaupun porsi besarnya karena kekurangan gizi ya. Tapi ada penyebab lain yang juga, tidak kalah pentingnya, mungkin tadi, sanitasi. Jadi kalau, orang yang tinggal di sanitasi atau lingkungan yang kurang baik, kurang bersih, itu juga, bisa berisiko menjadi anak stunting. Nah itu juga sekarang kita sedang, apa juga ini, apa namanya ya, menggaungkan. Kenapa? Karena banyak orang nggak paham. Contoh, dia tinggal di lingkungan yang kumuh misalnya, terus di situ, kondisi, apa namanya itu, untuk buang airnya komunal misalnya, bergabung dengan yang rame-rame. Terus di dekat, ruang di dekat seperti itu ada pula sumur, sumurnya itu nah itu kan, itu tidak disadari keluarga gitu, padahal itu nanti berakibat dia akan mendapatkan, kondisi lingkungan yang tidak baik ketika dia, apalagi untuk ibu hamil. Dia akan, melahirkan, tapi kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Kenapa? Air yang diminumnya itu bukan air yang, higienis misalnya. Kenapa? Karena, berasal mungkin dari air sumur, yang dekat dengan, pembuangan yang limbah atau apa. Nah itu Jamban. jamban. Itu juga sebenarnya, menjadi, beresiko, walaupun dia belum sampai stunting, tapi beresiko. Kalau tidak teratasi resikonya ini akan kembali menjadi stunting gitu. Mungkin itu juga penyebab, kenapa stunting ini, sekarang kita harus apa namanya, kampanyekan besar-besaran supaya orang paham mengatasinya. Jangan sampai kalau sekarang sudah ada anak stunting, jangan ditambah lagi dengan keluarga yang berisiko stunting nih. Mungkin itu. Terus di samping itu juga penyebab lain adalah kalau di dalam keluarga itu ada dia kondisi yang 4T seperti yang disampaikan Pak Budiman tadi. Ketika di dalam keluarga itu ada, ibu hamil yang kondisinya terlalu muda, ada kondisinya yang terlalu tua, ada yang kondisinya anaknya banyak, terus jaraknya ini, itu juga beresiko besar untuk melahirkan, anak-anak stunting ke depannya. Mungkin itu, penyebab dari stunting selain kekurangan gizi kronis gitu. Nah kalau untuk makanan Putri, Eee, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budiman, salah satu mungkin kita, kearifan lokal, ada namanya daun bangun-bangun. Dan daun bangun-bangun itu sekarang Pak sudah ada kapsulnya loh, jadi kita nggak Ya, perlu lagi tradisional harus tradisional. diperas, di apa itu, sekarang udah ada kapsulnya gitu. Jadi, lebih efektif kalau ibu-ibu hamil mengkonsumsi, kapsul daun bangun-bangun. Hal lain lagi, ketika ibu hamil supaya dia nanti melahirkan, menghasilkan produksi susu atau, kualitas ASI-nya bagus, dia harus tahu, makanan apa yang dia dia dikonsumsi. Kalau selama ini mungkin, kita dari orang tua kita selalu dianjurkan ketika hamil, banyak-banyak makanan yang bergizi seperti apa untuk menghasilkan ASI. Contohnya, sayur-sayuran. Sayuran yang paling bagus itu kalau untuk kualitas ASI daun katu. Putri tahu nggak daun katu ini? Ya, Putri. Daun nasi-nasi kalau Nasi kita nasi. itu sangat bagus itu untuk menghasilkan kualitas ASI. Ada lagi sayuran lain yang sering dijumpai di sekeliling kita, jantung pisang. Itu jantung pisang itu juga sangat baik untuk meningkatkan kualitas ASI. Dan ada satu lagi sekarang ini sedang juga viral, Daun kelor. daun kelor. Ya, daun kelor itu sebenarnya mungkin kita dulu nggak menganggap ya, maksudnya, nggak pernah ter terbersit di hati ibu-ibu daun kelor nih, dikonsumsi gitu. Dulu Tapi ternyata setelah ada penelitian loh Pak, ini ada dulu penelitiannya. itu kita anggap sebagai mitos sih. Iya. Apanya kalori itu menambah gizi. Malah sekarang dia dikirim ke Afrika Iya sana iya. oleh seorang pemuda di Jawa. Iya, Dia betul. bikin perkebunan kelor. Bentuk serbuk, dia dikirim ke London. Iya. Dan iya benar. Jadi, daun kelor itu sendiri selain dari daun bangun-bangun punya kapsulnya, daun kelor Iya, sekarang juga udah ada kapsul daun kelor. Daun kelornya juga sangat baik dikonsumsi oleh ibu hamil dan, untuk anak, anak bayi dan, anak, karena daun kelor ini juga sekarang sudah ada selain kapsul ada serbuknya. Jadi iya. ada serbuk yang bisa ditambahkan ke, makanan tambahan untuk, anak ketika dia usianya sudah di atas 6 bulan. Jadi, serbuk dan kalori sangat baik untuk, perkembangan otak si anak.
Mungkin itu. Oke, jadi ada beberapa tadi ya Bu, yang Iya. memang dia itu sebenarnya mempunyai manfaat yang amat sangat Iya. bagus gitu ya Bu. Nah, terima kasih telah bergabung ya Bu Bapak sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan kita. Di lain waktu kita ngobrol-ngobrol Oke. sambil ngopi lagi gitu ya Bu. Terima kasih telah bergabung di episode ini. Semoga kita dapat meningkatkan kualitas gizi keluarga demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah nantinya. Jangan lupa berbagi informasi ini kepada keluarga serta teman. Sampai jumpa di episode berikutnya.